Halo, kita berjumpa lagi. Hari ini kita akan bahas tentang struktur algoritma perulangan. Kemarin kita sudah membahas tentang tipe data list kan? Nah, sekarang kita coba melakukan implementasi data list itu ke dalam struktur algoritma perulangan, gitu ya. Nah, nah, struktur algoritma perulangan dengan keyword for, nanti kita akan belajar tentang beberapa keyword selain perulangan dengan for, kita akan belajar tentang perulangan dengan while seperti itu. Nah, perulangan for pada Python memiliki kemampuan untuk mengulangi item dari urutan apapun. Misal itu adalah list, string, dan yang lainnya. Kemarin kita sudah belajar tentang list kan? Nah, sekarang coba kita nextkan dulu. Nah, perulangan for tidak di sini bahwa baris pertamanya ini angka variabelnya namanya adalah angka, nilainya bertipe list dengan nilai 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus yang kedua, di sini baru kita akan melakukan perulangan for x in angka. Gitu ya. Angkanya di sini kita printkan x. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita praktikkan ke dalam VS Code. Buat satu file baru, simpan ke dalam struktur perulangan for .py. Nah, seperti tadi, kita tuliskan saja angka, misalkan 9, misalkan biar tidak urut 5, misalkan 10, misalkan 67, misalkan. Apakah boleh seperti ini? Tentu saja boleh. Misalkan di sini adalah 200, misalkan. Nah, saya ingin menampilkan semua data, bukan hanya satu data. Kalau yang video kemarin tentang list, kita hanya menampilkan satu data pada baris tertentu atau indeks tertentu gitu kan. Maka kalau kita pengen mengeluarkan seluruh datanya, kita bisa manfaatkan struktur algoritma perulangan pakai for. Misalkan for x. Nah, di sini x di sini sebagai variabel. For x misalkan in angka untuk setiap x, bacanya adalah seperti itu. Untuk setiap x di dalam list angka, apa yang akan dilakukan? Yang adalah dicetak nilai setiap x-nya. Di sini saya printkan x. Maka angkanya apa saja? Angkanya itu nilai adalah 9, 5, 10, 67, 200. Gitu kan? Nah, X-nya itu setiap mulai dari setiap satu-satunya itu. X yang pertama itu 9, yang kedua 5, yang ketiga 10, 67, terus yang terakhir adalah 200. Kalau seperti ini kita simpan, terus kita jalankan di dalam CMD seperti itu, maka PY spasi struktur perulangan for, nah, yang keluar adalah seperti ini, 9 keluar, 5, 10, 67, 200 keluar semua. Gitu ya. Nah, bisa menggunakan seperti ini. Kalau urutannya bisa kita acak. Atau, saya kenalkan kalian lagi, kalau di dalam perulangan, di dalam Python lebih tepatnya, kita bisa menggunakan apa itu namanya, function range. Misalkan saya pengen kalian untuk mengeluarkan seluruh angka kurang dari atau mulai dari 0 sampai misalkan 10 misalkan. Yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah ini saja, for each in range. Nah, saya pengen kalian mengeluarkan seluruh angka mulai dari 0 sampai 9 misalkan, atau sampai sebelum 10. Maka range-nya di sini saya tuliskan range 10. Ya, artinya range 10 ini dimulai dari
0 sampai dengan 9. Gitu ya. Nah, kalau seperti ini, kita tinggal print X saja. X kecil. Nah, kalau seperti ini, kita jalankan. Yang keluar adalah 0, 1, 2, 3, 4, sampai 9. Gitu ya. Nah, kalau misalkan saya pengen yang keluar adalah angka 1 sampai 10, maka solusinya adalah ya tinggal ditambahkan 1 gitu kan. X plus 1. Yang keluar bukan lagi 0, bukan dari indeks ke 0 seperti list yang kita bahas tadi, tapi mulai dari 1. Kenapa? Karena ditambah 1. Oke. Nah, ini adalah penggunaan dari for. Gitu ya. Nah, untuk selanjutnya nanti kita bahas tentang while di pertemuan selanjutnya. See you.